Hai para pecinta serial Mahabharata. Dalam video kali ini admin akan membahas Indrajala, perangkap Dewa Indra untuk Arjuna dalam pencarian sosok manusia sakti yang nantinya akan membantu kerajaan Indra dari serangan raksasa. Namun sebelum lanjut, mohon dukungan, subscribe channel ini, dan jangan lupa like video ini agar admin tambah semangat dalam berbagi kisah Mahabharata, terutama yang tidak tayang di serial Mahabharata Antv Star Plus. Mari kita lanjutkan. Arjuna digoda 7 bidadari saat bertapa di Gunung Indrakila. Indrakila adalah gunung tempat sang Arjuna bertapa. Oleh karena itu, Indrakila disebut juga Indragiri atau Indra Parwata. Di gunung ini pula, sang Arjuna mendapatkan berbagai godaan yang sesungguhnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Dewa Indra sendiri. Terus, apa yang melatar belakangi kenapa Dewa Indra menguji Arjuna? Yaps, benar sekali. Itu karena sosok raksasa yang ingin menguasai dunia para dewa. Dialah Niwata Kawaca, seorang Detea yang ingin menghancurkan Indraloka. Sang Detea merasa yakin akan kekuatan dirinya karena ia telah mendapatkan anugerah Mahadewa, yaitu tidak akan terbunuh oleh dewa, yaksa, dan raksasa. Hanya saja ia harus berhati-hati dengan seseorang yang disebut manusia sakti. Mengetahui hal itu, Dewa Indra merasa sangat khawatir. Maka Dewa Indra harus mencari seseorang manusia sakti untuk menghadapi Niwata Kawaca. Maka Dewa Indra menyiapkan para penggoda untuk menguji keteguhan tapa sang Arjuna, yang kebetulan pada saat itu Arjuna sedang melakukan tapa agar memperoleh senjata sakti Mahadewa atas petunjuk Sri Krishna. Kalau sang Arjuna tidak dapat digoda, itu pertanda ia teguh dalam mencapai tujuan. Boleh jadi dialah seorang manusia sakti. Inilah perangkap Dewa Indra atau Indrajala yang pertama dilepaskan kepada sang Arjuna. Ada 7 bidadari yang disiapkan untuk menggoda sang Arjuna. 2 di antaranya yang telah termasyhur kecantikannya, yaitu Dewi Tilotama dan Dewi Supraba. Mereka itulah yang diutus oleh Dewa Indra. Hai Ananda, aku ingin memanfaatkan kecantikan parasmu untuk menggoda sang Arjuna. 2 orang istrinya sudah dikenal kecantikannya, yaitu Subadra dan Drupadi. Ananda tidak akan dikalahkan kecantikannya terhadap kecantikan istri Arjuna. Bahkan kecantikanmu 10 kali dibandingkan dengan mereka. Namun jika keharuman bunga angsana tidak berhasil menyongsong curah hujan gerimis, kalau pancaran sinar bulan tidak lagi menggugah pesona, dan kalau bunga gadung yang mekar dan harum tidak lagi menawan hati, maka sia-sialah kecantikanmu, dan berarti yang kama telah ditolaknya. Begitulah perandaian Dewa Indra ke-7 bidadari utusannya sebelum menjalankan tugas menggoda sang Arjuna. Ketika bertemu sang Arjuna yang tengah bertapa di sebuah goa gunung Indrakila, sesungguhnya para bidadari itu tengah dilanda asmara kepada sang Arjuna. Mereka melihat sang Arjuna bagaikan arca emas atau bagaikan bulan purnama. Berbagai cara bidadari itu menggoda sang Arjuna, namun sang Arjuna tidak bergeming dan tidak tergoda. Panca indera sang Arjuna tidak lagi ingin menikmati kesenangan duniawi, tidak ingin mendengar, tidak ingin melihat, dan tidak ingin tergoda. Akhirnya para bidadari itu merasa putus asa. Mereka kembali menuju ke hadapan Dewa Indra. Para penghuni Indraloka sangat gembira dan mereka bersyukur
sekaligus memuji Sang Arjuna yang sedang bertapa di dalam goa Gunung Indrakila. Itulah sebuah aksi bagaimana Dewa Indra melepaskan Indrajala. Dalam ajaran Siwa dijelaskan bahwa kelima elemen benda kasar yang disebut sebagai Pancamahabhuta, Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, dan Akasa, dan 5 unsur yang lebih halus disebut Pancatan Mantra, Ganda, Rasa, Rupa, Sparsa, Sabda yang menjadi objek indria manusia disebut juga Wisaya, adalah bagaikan sebuah perangkap atau jala di mana manusia sulit melepaskan diri tanpa melaksanakan tapa brata. Arjuna telah berhasil melaksanakan tapa brata di Gunung Indrakila dan ia terbebas dari Indrajala atau perangkap tersebut, dan akhirnya ia akan mendapat anugerah Mahadewa. Keinginan dan ambisi para leluhur dan juga kemarahan mereka, dendam dan permusuhan menjadi warisan generasi secara turun-menurun. Orang tua berusaha memberikan yang terbaik pada anaknya, semua kebahagiaan di dunia ini. Tapi akhirnya, justru memberikan mereka beban. Mereka ingin memberikan cinta, tapi berakhir dengan memberikan mereka kebencian. Pikirkanlah itu. Apa yang kau ajarkan pada anak-anakmu? Kau harus memberikan mereka cinta, pengetahuan, dan kekayaan. Dan apakah kau tidak mengajarkan pada mereka perbedaan dari hal baik dan jahat? Bagaimana permusuhan satu orang dengan yang lainnya? Apakah itu satu masalah? Bagi yang lain atau menjadi masalah seluruh bangsa? Jangan membuat keputusan karena semua hal itu. Bukankah membunuh, kematian, dan pertumpahan darah berasal karena semua hal itu? Dengan kata lain, orang tua telah memberikan anak-anak mereka kehidupan dan juga kematian. Mereka memberikan cahaya kasih dan termasuk juga gelapnya kebencian dan kegelapan yang bisa menghilangkan pikiran seseorang, atau bahkan jadi yang seperti itu. Tapi hasilnya nanti hanya ketakutan. Hanyalah ketakutan. Pikirkanlah itu.